Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Majalengka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada pendidikan calon guru penggerak, didampingi oleh fasilitator Ibu Hajar Renini Lawati Dewi, MPD, pengajar praktik Ibu Lia Yulianingrum, SPD, MPD. Yuk kita mengingat pembelajaran yang telah kita pelajari tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama yaitu menuntun segala kodrat anak. Yang kedua, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Ketiga, yaitu budi pekerti. Yang keempat, bermain. Dan yang kelima, berpihak pada anak. Adapun pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan juga merupakan hubungan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan merupakan ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, trilogi pendidikan yang sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Suntulodo, di mana seorang pendidik di depan menjadi teladan bagi semua orang. Dan Ing Madya Mangunkarso, ketika berada di tengah, pendidik menjadi memberi semangat kepada anak didiknya. Dan Tuturi Handayani, ketika seorang pendidik berada di belakang sebagai pemberi dorongan kepada peserta didiknya. Nah, relevan sekali dengan profil pelajar Pancasila yaitu yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis, serta mandiri. Nah, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya belajar modul 1.1? Sebelum belajar modul, sebenarnya di jenjang TK itu sudah relevan dengan student center atau berpusat pada anak. Namun sering sekali kami masih teacher center berpusat, masih guru berpusat pada guru. Nah, saya juga masih tertarget pada kurikulum ketika pembelajaran di kelas, dan saya menyadari juga banyak permainan yang kurang variatif, serta metode yang digunakan, metode pembelajaran juga belum variatif, dan kegiatan yang berlangsung sering di kelas. Nah, ini contohnya anak-anak berada di kelas, terpaku duduk di bangku, dan ketika melakukan bermain peran pun mereka terlihat kaku, belum terlihat bebas. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul? Setelah mempelajari modul, pembelajaran yang saya terapkan di kelas yaitu berpusat pada anak atau bisa disebut dengan student center. Saya memberi keleluasaan kepada anak, memberi kesempatan pada anak untuk memilih pembelajaran yang mereka sukai, karena mereka itu unik, jadi tidak bisa disamaratakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dan saya memberikan pembelajaran bermain melalui permainan tradisional seperti congklak, engklek, petak umpet, dan banyak lagi yang lainnya, sehingga anak merasakan merdeka belajar, di mana anak bisa berkomunikasi dengan anak yang lain, bisa bernalar kritis, semua gagasan dan idenya bisa tertuang ketika mereka bermain, karena bermain merupakan kodrat anak. Mereka bisa belajar dan bisa menemukan hal-hal baru sehingga mereka dapat kreatif, inovatif, dan menemukan hal-hal baru sehingga anak dapat menemukan potensi dirinya. Dan kami sebagai pendidik bisa membantu mendorong tumbuh kembangnya dan hanya sebagai fasilitator. Dengan metode pembelajaran variatif di kelas, anak dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Biar memberikan kesempatan kepada anak untuk menjadi subjek dengan mereka memberikan aturan-aturan main sesuai keinginan anak-anak. Nah, ini
seperti yang saya contohkan ketika bermain angklung dan bermain congklak. Apa yang saya bisa terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang pertama, saya memberikan sikap keteladanan melalui kegiatan kebiasaan sehari-hari, yaitu dengan 5S, salam, senyum, sapa, dan sopan santun setiap hari. Dan juga nilai-nilai karakter yang lainnya seperti terbiasa dengan mengucapkan terima kasih, mengucapkan meminta maaf, dan bersabar ketika menunggu giliran, dan yang lain-lainnya. Kedua, menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada anak. Di sini menerapkan metode pembelajaran sesuai keinginan anak. Ketiga, bermain bersama, mengenalkan permainan tradisional. Karena dunia anak adalah dunia bermain dan kami tidak akan melupakan kodrat anak sesuai dengan pembelajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu seluruhnya adalah kodrat anak, harus menuntun segala kodrat anak. Nah, yang keempat, anak sebagai subjek di setiap pembelajaran. Jadi, saya sebagai pendidik memberikan kesempatan pada anak untuk anak yang menjadi subjek di pembelajaran. Mereka yang menciptakan permainan, mereka yang mengatur aturan permainan, dan mereka juga yang berkomunikasi dengan teman sehingga menemukan hal-hal baru, sehingga mereka bisa mendorong potensi yang ada pada diri anak, menunjukkan minat dan bakatnya. Yang keenam, memberikan pembelajaran yang sesuai kodrat zaman. Saya di sini sesuai kodrat zaman mengenalkan berbagai video-video melalui mengakses jaringan internet untuk pembelajaran anak saat ini, dan juga mengenalkan huruf-huruf dengan laptop juga kepada anak. Yang ketujuh, menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga anak selamat dan bahagia. Ini sangat penting sekali bagi seorang pendidik untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas. Dengan tempat yang menyenangkan, anak akan merasa senang, bahagia, dan itulah tujuan utama dari pendidikan adalah jadikan anak bahagia untuk setinggi-tingginya. Nah, ada beberapa hal pesan Ki Hajar Dewantara, yaitu didiklah anak sesuai dengan tuntunan alam dan sesuai zamannya. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Sehingga terbentuklah merdeka belajar agar anak selamat dan bahagia. Menurut Ki Hajar Dewantara tahun 1922. Nah, sekian paparan dari saya. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.